Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, ikhwah, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan mungkin agak cepat ya, biar Pak Qadri nggak terlalu kemalaman. Ya, soalnya ini jam 9 sudah lewat dan sama tetangga juga nanti kalau malam suaranya biasanya terdengar, ini takut mengganggu gitu ya. Baik, kita masuk di bab larangan bakhil atau bakhil singkatnya, tapi isinya kalau kita lihat ini larangan bersikap bakhil atau bersifat bakhil. Ya, kalau bakhil anda rasa semua kita pasti tahu lah gitu ya, mudahnya tuh pelit gitu. Kalau sama bahasa Jawa, bahasa Sunda pelit sama ya. Bahasa Sunda apa Pak Mandi? Ya, orang Sunda. Kalau orang Jawa medit. Medit, pelit, medit, kikir, koret, sama. Terus? Kalau orang Padang tuh sampilia. Oh, namanya? bagus amat amat. Sampilia karya. Nah, intinya bakhil, pelit gitu ya. Oke. Baik, kita mau lihat ya istilah bakhil itu apa yang dimaksud. Jangan sampai ini perlu ya. Jadi setiap istilah dalam satu syariat atau dalam suatu pembahasan yaitu perlu untuk diketahui, sebab jangan sampai kita salah memaknai, salah memahami ya. Makanya seperti antara yang ma'ruf dan yang batil itu atau yang mungkar itu harus tahu yang dimaksud ma'ruf itu seperti apa, mungkar seperti apa. Ketika kita menahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya, supaya apa? Supaya jangan sampai keliru. Niatnya amar ma'ruf ternyata amar mungkar, sebab ya yang dia yakini ma'ruf ternyata bukan ma'ruf. Ya, sebab dia nggak tahu yang ma'ruf yang seperti apa. Atau sebaliknya, dia niatnya nahi mungkar ternyata malah nahi ma'ruf, maksudnya mencegah dari yang ma'ruf gitu kan. Jangan sampai kebalik. Pun demikian bakhil, perlu kita ketahui maksud ataupun makna daripada bakhil itu sendiri. Baik, secara istilah ya dalam syariat bahwa bakhil adalah sifat seseorang yang sangat enggan mengeluarkan hartanya untuk keperluan yang disyariatkan atau dianjurkan dalam Islam. Ya, perhatikan. Jadi sifat seseorang yang enggan mengeluarkan hartanya untuk keperluan atau untuk suatu ya keperluan gitu ya, kebutuhan yang keperluan itu diperintahkan atau dianjurkan di dalam Islam. Baik perintahnya sifatnya wajib atau anjuran yang sifatnya sunnah. Kok dia enggan ya mengeluarkan itu, maka ini disebut bakhil. Ya, contohnya seperti yang wajib adalah zakat gitu kan. Kemudian sedekah, yang sunnah infak gitu ya, boleh jadi sedekah ada wajib, ada sunnah gitu kan. Kalau sedekah wajib biasanya disebut zakat tadi gitu, dan yang semisalnya gitu kan. Nah, ini adalah sifat yang menyebabkan seseorang menahan hartanya dari berbagi, bahkan dalam keadaan yang sangat diperlukan. Itu bakhil itu begitu. Orang yang udah jelas-jelas itu harusnya dia itu bantu gitu kan, harusnya dia itu ngeluarin zakatnya, tapi ternyata masih ditahan ya, nggak mau ngeluarin. Nah, ini bakhil. Nah, kemudian sifat bakhil ini sebenarnya bukan hanya bukan hanya sekedar atau sebatas menahan harta saja. Bakhil itu termasuk nggak mau bantu tenaga, nggak mau bantu mungkin pemikiran gitu ya, ide-ide, solusi-solusi ya, termasuk nggak mau bantu ataupun memberikan waktunya, menyediakan waktu untuk misalkan untuk temannya, untuk saudaranya, termasuk nggak mau memberikan ilmu apapun, baik ilmu agama apalagi ya, kemudian ilmu umum pun begitu. Ini termasuk bakhil. Kalau misalkan udah Eko nih punya ilmu masak gitu kan, iya, kalau dia bager dia dari mawar dia kasih, ente mau usaha nggak nih, kasih. Kalau masalah rezeki mah nggak bakal ya nggak, walaupun jualannya di samping dia ya, kalau masalah rezeki insya Allah nggak bakal nyasar kan begitu ya. Ini Abu Fakih misalkan punya
ilmu bongkar pasang nggak bisa, bongkar doang misalkan gitu kan. Cuma bongkar. Bisa bongkar pasang elektronik. Nah, ya kalau ada orang membutuhkan banget, aduh tolong dong gitu kan, meminta-minta, kok nggak dikasih juga, berarti pelit ini orang nih. Gitu, tandain tuh. Kan begitu ya. Semua hal yang berguna, kalau apalagi ada orang yang membutuhkan, kemudian dia sebenarnya bisa memberikan, kok nggak diberikan, gitu kan? Berarti itu pelit. Meskipun ilmu yang dia dapat mungkin hasil dari perjuangan dia, hasil dari dia sekolah mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Tapi ketika diberikan itu adalah satu kedermawanan. Maka sebaliknya kalau dia nggak dikasih, apalagi orang butuh banget meminta-minta sampai memohon-mohon, kalau nggak dikasih juga, berarti ya boleh dibilang seperti itu, gitu ya. Tapi yang jelas ketika suatu perintah itu adalah wajib seperti zakat, ya, kok dia nggak ngeluarin juga padahal sudah berkewajiban, maka itu jelas itu adalah bakhil. Baik. Yang selanjutnya, sifat bakhil ini berbahaya bagi pelakunya, bagi orang yang bakhil itu, ya, baik dunia maupun akhirat. Kalau di dunia jelas, ya, siapa yang suka punya teman bakhil, pelit, gitu kan, nggak ada orang yang suka, gitu kan. Bahkan orang pelit pun nggak suka temennya pelit, betul nggak? Si bulan si A pelit, dia nggak mau nih punya teman si B, temannya pelit juga, nggak bakal mau, gitu ya, nggak bakal nggak bakal senang gitu. Nah, akibat dari bakhil yang dia perturutkan atau dia ikutin kebakhilannya itu, ini akan dapat mencelakakan dia. Yang terkhusus di akhirat banyak sekali ancamannya. Ya, di antaranya adalah surat At-Taubah 34-35. Ya, antum bisa sambil simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka. Nih, orang-orang yang punya harta, ya, disebutkan di sini, ini mungkin sebagai perumpamaan aja, ya, atau sebagai misal emas dan perak yang disebutkan, ya. Dia punya harta, kemudian dia menyimpannya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka apa beritanya, apa yang disampaikan, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini sesuatu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita berargumen, itu kan harta gue, ya kan? Harta saya, emas saya, perak saya, misalkan kebun saya, gitu kan? Tanah saya bisa simpen, gitu kan? Tapi ini ada kewajiban di sana. Nah, kemudian mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, ya, mungkin dahi mereka dibakar dengan harta itu, kemudian lambungnya, punggungnya, gitu kan. Dan kepada mereka dikatakan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Malapetaka buat orang yang menyimpan harta dan dia bakhil terhadap harta itu, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang lain, padahal dia hartanya berlimpah. Dan ada orang semakin kaya semakin pelit. Ada nggak? Ada di Indosiar banyak. Sinetron. Tapi biasanya sinetron itu biasanya memang di realita kehidupan ada, gitu kan, biasanya, gitu ya. Dan kisah nyata, ya. Baik, jadi di sini disebutkan, nanti anak singkat-singkat aja ya supaya cepat. Kemudian yang kedua, surat Al-Imran 180. Wala yahsabanal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawaqu itu dililit, ya, kita lihat.
sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka itu, yang dikaruniakan Allah kepada mereka itu, mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ya, gini, orang kan mungkin kalau dia pelit, seolah-olah dia bilang ini bagus, ya kita simpan buat masa depan gitu kan. Nah, seolah-olah mereka menyangka bahwa bakhilnya itu, atau mungkin yang dia istilahkan hematnya itu, seolah-olah ini tipuan setan, hemat, kamu harus hemat, kamu harus hemat. Tapi intinya adalah bakhil, itu mah biasanya gitu. Ya, kemungkinan begitu gitu kan. Ingat, hemat sama bakhil beda. Kalau hemat itu dia itu tidak mengeluarkan kecuali yang penting. Ya, dia itu ya hemat kan lawan boros ya, boros lawan hemat. Boros. Jadi boros itu ngeluarin, tapi untuk hal-hal yang nggak penting, nggak bermanfaat gitu. Itu boros gitu kan. Tapi kalau kita mengeluarkan untuk sedekah, itu bukan boros. Kita mengeluarkan untuk infak, itu bukan boros. Kita mengeluarkan untuk menjamu orang ketika orang bertamu, itu bukan boros. Ya, boros itu tadi gitu, misalkan antum beli barang HP baru ganti kemarin, atau sudah ada 2, beli 1 lagi, 3, yang mungkin buat istri ketiga. Beli HP 3 buat apa? HP 3 gitu kan. Yang ini satu, ini memorinya gede, yang satu kameranya, wah Allah gitu kan. Contoh gitu kan. Hal yang konsumtif, itu boros. Konsumtif yang produktif baru itu enggak, bukan boros ya. Untuk hal-hal yang penting yang diperlukan, termasuk sedekah, itu sedekah itu bukan boros. Iya. Menjamu tamu itu bukan boros, gitu ya. Nah, ini kita kembali ke ayat ini ya, bahwa orang yang dikarunia harta dan kemudian dia bakhil dengan harta itu, jangan sampai mereka menyangka bahwa kebakhilannya itu baik bagi mereka. Ini Allah katakan sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Ingat, kalau orang nyimpan harta itu buruk bagi mereka. Ini Allah yang mengatakan, harta yang mereka bakhilkan itu, yang mereka bakhilkan, yang mereka kikir, yang mereka simpan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Bayangkan ya, harta misalkan antum punya tanah, orang punya tanah itu dikalungkan gitu kan. Misalkan ini maksudnya sebagai ancaman buat mereka gitu. Mau kecil mau banyak, kalau dia simpan padahal orang membutuhkan, padahal masjid membutuhkan, dan dia itu nggak begitu butuh dengan harta itu, kok sama sekali nggak dikeluarkan, itu ancaman buat mereka. Ya, oke, ini mudah dipahami. Anda rasa tafsirnya nggak perlu Anda sampaikan sebab akan terlalu lama. Baik, kemudian kita lihat ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Imran 180 tadi, yang maknanya saya bacakan, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah namun tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk, yang memiliki 2 taring, lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Perhatikan nih, ini berarti serius banget deh. Kalau orang punya harta kemudian dia pelit, nggak ngeluarin zakatnya, padahal udah waktunya, udah mencapai nominalnya gitu kan, nisab ataupun haulnya gitu kan, tapi dia nggak keluarkan juga, harta itu akan jadi berubah wujud jadi ular. Atau ngeri banget ya kalau ngeliat ular, apalagi gambaran ularnya itu seperti ini, ular jantan yang besar gitu kan, punya tanduk, kemudian giginya taring, dia akan melilit orang itu, lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya. Antum bayang ular piton itu kalau makan orang seperti Pak Sarjono itu masuk gitu. Jangankan seperti kita manusia, orang sapi aja bisa ditelan itu, iya. Ya, sapi bisa ditelan gitu. Nah itu ular piton yang kayak gitu. Ini gambarannya lebih dahsyat daripada itu, ya. Nah, lalu dia makan dengan mulutnya seraya berkata, ular itu yang hartanya yang diwujudkan jadi ular, dia berkata, aku inilah hartamu, akulah hartamu, ya, akulah harta simpananmu, begitu. Ya, kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Ali Imran 180 tadi. Nah, ini kan ya ancaman besar buat orang-orang yang bakhil, ya, sehingga bakhil ini adalah sifat yang sangat dicela. Ya, kalau udah begini berarti bakhil ini suatu dosa besar, sebab ini terancam
siksaan di akhirat, terancam neraka juga. Kan begitu ya. Baik, surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi antum kalau dikasih dikasih sifat dermawan, Allah pelihara antum dari kekikiran, kita adalah orang-orang yang beruntung. Maka sebaliknya, kalau orang kok kikir, bakhil, berarti kan sebaliknya, berarti dia orang-orang yang tidak beruntung, alias orang-orang yang celaka. Gitu. Maka kalau antum punya harta, punya duit, ya, antum jangan ragu-ragu, misalkan antum bawakan untuk teman-teman makanan. Ya khususnya yang banyak duit nih, ya. Jangan ragu-ragu untuk begitu. Ya, tapi di sini kelihatannya kebanyakan banget makanan ini, Bang. Ini nggak bakal habis ini. Tambahin yang bawa. Hah? Tambahin sama yang bawa. Tambahin sama yang bawa. Berarti ini bagir semua ya. Tahu ini soalnya pembahasannya bakil nih. Iya. Anak udun ilmu aja. Berarti nggak bakil ya. Insya Allah. Tapi masing-masing gini lah. Tapi bakil itu kan dan kita juga nggak boleh menjas orang yang itu bakil atau nggak bakil, nggak tahu. Jadi memang ke siapapun kita nggak boleh menuduh, menjas bahwa orang itu tidak soleh, kurang soleh, ibadahnya kurang. Nggak boleh sama sekali. Atau kita lebih baik daripada mereka, daripada orang yang kita lihat, orang kita temui, teman kita. Sebab kita nggak bisa mengawasi teman kita atau saudara kita atau orang lain 24 jam. Kita ketemu paling halako ini ketemu, ya. Sedangkan kalau ini sejam 2 jam, sedangkan 22 jam yang lain kita nggak tahu ya mereka atau dia atau orang itu, jangan-jangan dia itu sangat luar biasa gitu kan amalnya, kita nggak tahu, ya. Jangan-jangan ketika kita tidur dia nggak tidur, ya. Apain dia? Ronda. Oh. Ronda juga amal ini. Orang dia security itu kan jaga berarti. Ronda kan ribat ya nggak? Kalau dilihatkan ribat gitu. Jangan-jangan dia ronda sambil salat malam, sambil baca Quran, ya, berjam-jam dia setiap ronda itu sambil dengerin kajian ya, di YouTube Anas Abdillah misalkan kan. Dan pada subscribe belum ini? Dengerin YouTube misalkan, kan itu pahala semua, nggak tahu gitu. Ternyata dia di rumahnya itu setiap malam, masya Allah, ya mulainya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, kita nggak tahu. Kita makanya pun termasuk masalah ini. Jadi kita nggak bisa, kecuali orang yang jelas-jelas gitu ya, orang yang jelas-jelas nggak bisa kalau misalkan kita nggak kenal dia itu menjas bahwa dia bakhil, nggak bisa. Ya, jangan-jangan di belakangnya dia itu sudah infak ke sana ke sini gitu kan, cuman nggak pernah keluar gitu kan. Baik, jadi siapa yang pelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka sebaliknya, orang yang nggak dipelihara dari kikir atau dia bakhil, maka dia orang-orang yang celaka. Baik, sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Jauhilah kalian dari perbuatan zalim, oleh kalian perbuatan zalim, ya. Fa inna dzulma, karena kezaliman itu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu dzulumat, kegelapan. Makanya zalim itu jadi ada identik ya. Zalim itu dzulumat, kegelapan pada hari kiamat. Jadi orang yang zalim di dunia, kiamatnya dia gelap, ya. Wattaqus syuh. Nah ini berkaitan dengan surat Al-Hasyr tadi ya, yang di atas yang barusan kita bacakan, wa may yuqashuha. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, nafsihi syuh, ya. Rasulullah mengatakan wattaqus syuh, dan jauhilah oleh kalian asyuh. Apa syuh? Bakhil, ya. Sifat bakhil atau kikir. Fa inna syuha ahlaka man kana qablahum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena sifat kikir ini telah mencelakakan umat sebelum kalian, serta atau yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan
yang diharamkan bagi mereka. Ya, ini juga warning dari Nabi ya. Dalam hadis ini dikatakan wattaqusyuh, jauhilah oleh kalian sifat bakhil. Ternyata bakhil itu adalah sifat yang telah mencelakakan umat sebelum kita. Gitu ya, di zaman dahulu. Nah, dan mendorong mereka untuk menumpahkan darah, menghalalkan yang diharamkan. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik, kemudian yang ketiga, ya, orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau memberi nafkah kepada keluarga, ini disebut bakhil. Karena zakat dan nafkah adalah perkara yang wajib. Demikian juga orang kaya yang memberi nafkah sedikit kepada keluarganya, ini pun bakhil. Atau memberikan barang yang jelek, ya, menurut pandangan masyarakat, ini pun bakhil. Ya, termasuk bakhil kalau memberikan kepada keluarganya nafkah sedikit, barang juga yang jelek, gitu kan. Kasih baju lebaran yang murah, yang 100.005 gitu misalkan. Ini ya, bakhil ini. Padahal dia mampu untuk membelikan baju yang bagus misalkan. Ya, kasih nafkah sama keluarganya, padahal dia mampu kasih misalkan seminggu 2 juta contoh misalnya. Atau katakanlah kalau kita mungkin sebulan 2 juta buat sebulan. Tapi dia cuma ngasih 500.000 gitu kan. Udah gitu harus cukup gitu. Nah ini bakhil ini. Yang orang kaya yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang sedikit, itu juga termasuk bakhil. Gitu. Ini termasuk dalam ancaman sifat bakhil. Nah, kemudian kalau kita lihat hakikat harta yang sebenarnya adalah yang kita sedekahkan. Jadi harta kita yang asli itu yang kita sedekahkan, yang itu asli abadi sampai akhirat nanti. Adapun yang dimakan, ya, yang dipakai, baik pakaian ataupun kendaraan, itu yang dipakai bisa usang, bisa habis gitu kan, bisa rusak, ya, termasuk pakaian, kendaraan, bahkan rumah gitu kan. Kemudian yang dimakan habis, ya paling jadi tenaga, kadang jadi kotoran sebagiannya. Adapun yang hakiki harta kita adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita nafkahkan di jalan Allah, termasuk untuk keluarga. Ini jadi laki-laki itu, ya suami itu, ya dia berpahala ketika memberi nafkah kepada anak istrinya. Ya apalagi ditambah di luar, di sedekah, di masjid infak gitu kan, di dakwah luar biasa, itu maka semuanya pahala ya buat laki-laki atau yang memberikan nafkah itu dan yang berinfak. Baik. Nah, terkait dengan orang yang bersedekah, ini berarti kan sedekah ataupun infak diperintahkan, kemudian bakhil dilarang atau diperintahkan untuk dijauhi. Jadi hadis yang sangat masyhur bahwa ketika seorang berinfak, apalagi di pagi hari dikatakan gitu kan, maka malaikat akan turun kepadanya. Ya, jadi setiap subuh itu malaikat turun. Ya, yang mendoakan 2 orang. Untuk orang-orang yang berinfak, dia didoakan apa? Ganti, ya Allah ganti orang yang berinfak itu dengan rezeki, kalau bahasa kita ya, dengan rezeki. Ya mungkin yang sama atau yang lebih baik. Yang kemudian yang kedua, kepada orang yang pelit, malaikat berdoa hancurkan. Ya, yang dihancurkan boleh jadi hartanya atau boleh jadi orangnya, gitu kan. Yang dimaksud mungkin adalah hilang keberkahan, walaupun dia mungkin hartanya tetap kelihatan dia orang nggak pernah infak tapi tetap kaya gitu kan, bahkan makin kaya, tapi keberkahannya nggak ada. Ya kalau orang kaya kemudian nggak ada keberkahan, meskipun kaya dia tetap akan haus dengan kekayaan, masih kurang sampai akhirnya korupsi ya, pada ujungnya dia di penjara atau dikejar-kejar, nggak pernah tenang hidupnya. Ya inilah tiada keberkahan bagi mereka yang bakhil, itu yang tidak mau berinfak. Yang keempat, sifat bakhil ini bertingkat. Ada 2 tingkat disebutkan di sini. Yang paling tinggi tingkatannya atau yang paling pertama,
bakhil ini adalah bakhil dalam masalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ya, seperti bakhil mengeluarkan zakat, ya, bakhil memberi nafkah kepada keluarganya. Ini kan kewajiban tuh. Zakat wajib, memberi nafkah juga wajib. Bakhil memberi jamuan kepada tamunya. Menjamu tamu juga wajib. Nah, ini bakhil dalam poin-poin ini adalah bakhil yang paling tinggi tingkatannya, yang benar-benar bakhil gitu ya. Dia harusnya zakat, nggak zakat. Harusnya dia nafkahin keluarganya, dia bakhil, dia pelit, nggak nafkahin ya. Atau dia nafkahin tapi sedikit, kurang, akhirnya keluarganya terlantar ya. Kemudian bakhil tidak menjamu tamu ya. Tamu baru datang sama sekali nggak keluar gitu ya, minuman ataupun makanan. Padahal tamu itu udah berjalan jauh gitu kan, terus kemudian juga udah lama ngobrol, sampai pulang lagi nggak keluar. Itu benar-benar bakhil itu ya. Kecuali antum memang nggak punya apa-apa, masa air putih saja nggak punya kan, nggak mungkin gitu kan, contoh. Tapi kalau benar nggak punya, ya itu berarti dimaafkan. Tapi kalau punya kok tidak mau mengeluarkan apapun untuk tamunya, maka ini termasuk bakhil, bahkan dikatakan bakhil yang tingkat tinggi gitu, yang paling pertama. Yang kedua, bakhil dengan perkara yang disunahkan, seperti bakhil dalam masalah sedekah yang sunnah ya, enggan memberi pinjaman kepada orang lain, enggan membantu orang lain yang membutuhkan, enggan memberi jamuan terhadap tamu yang sifatnya sunnah gitu. Nah, ini termasuk bakhil yang tingkatan lebih rendah di bawahnya ya. Jadi kalau kita nggak mau menjamin orang lain, ini termasuk kebakhilan ya. Nggak mau nggak mau bersedekah, termasuk kebakhilan. Nggak mau membantu orang yang membutuhkan, terus nggak mau memberikan jamuan kepada tamu yang sifatnya sunnah ya, ini termasuk kebakhilan. Yang sifatnya sunnah itu ya, mungkin yang dimaksud adalah tamu itu kan dijamu selama 3 hari ya, atau mungkin di hari pertama dimuliakan, atau batasnya sama 3 hari. Setelah itu ya, kalau misalkan kita punya kok kita nggak jamu juga gitu ya, ada tamu ke rumah antum mungkin sampai seminggu katakanlah ya, antum padahal punya, antum lapang kok nggak jamu juga, ini termasuk bakhil. Walaupun bakhilnya itu tingkatannya lebih rendah daripada kalau dia baru bertamu terus sama sekali nggak dikasih apa-apa ya, karena menjamu tamu itu diperintahkan, maka itu bakhil yang tingkat pertama. Adapun yang sifatnya sunnah, ini berarti bakhil yang lebih rendah lagi. Baik, kemudian akibat daripada bakhil ya, jelas kalau kita lihat tadi, berarti bakhil itu menjerumuskan seorang kepada perbuatan dosa. Kenapa dosa? Karena dia ketika dia bakhil, dia itu bakhilnya itu menyeret dia untuk meninggalkan perintah. Perintah apa? Contohnya zakat, sedekah tadi kan. Jadi kan dia berdosa, betul nggak? Bahkan terancam, bukan hanya berdosa, dosa biasa, terancam neraka, terancam di akhirat itu dengan adab-adab ataupun ancaman-ancaman yang membahayakan gitu. Yang kedua, bakhil itu dapat menjauhkan dari keimanan. Jelas setiap dia bakhil itu imannya berkurang ya, dan sebaliknya setiap dia sedekah itu imannya bertambah sedekah bertambah, berlipat sedekah bertambah. Seperti membaca Al-Quran, antum membaca Al-Quran sehari 1 lembar, kemudian besok ditingkatkan selembar setengah, itu bertambah iman ya. 2 lembar bertambah, semakin banyak semakin bertambah keimanannya. Pun bakhil begitu, semakin bakhil berarti berkurang ya keimanannya. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, bakhil itu mendapatkan adab di akhirat tadi ya, termasuk yang pertama, dia pertama-tama menyeret kepada dosa. Setelah dosa ya, berarti bakhil itu akan mengakibatkan atau mendatangkan adab pada hari kiamat. Kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', syuh tadi di atas sudah disebutkan, yaitu kekikiran pelit yang ditaati. Perasaan pelit kemudian kok ditaati, direalisasikan gitu. Kadang-kadang memang kita aduh sayang gitu ya, aduh gitu kan,
susah-susah dari duit misalkan, susah dari harta, susah dari ini dari itu, susah belajar ini belajar itu, kemudian masa harus, nah kok itu diikutin, ini membinasakan gitu. Wa hawa muttabaun, dan hawa nafsu yang diikuti, ini pun membinasakan. Berapa banyak orang yang terjerumus kepada tadi kemaksiatan yang membinasakan dia karena ngikutin hawa nafsu dia. Bahkan di dunia dia hancur, ya, masa depannya hancur, harga dirinya hancur gara-gara ngikutin hawa nafsu. Belum nanti di akhirat mendapatkan ancaman siksaan. Kemudian wa'ijabu al-mar'i binafsi. Maksudnya adalah dia bangga, seorang itu bangga atau takjub ya dengan dirinya sendiri, dengan amalnya. Oh, gue nggak seperti dia, itu dia seperti gue dong misalkan. Ya, hafal nih 30 juz. Oh, ente emang gak ada apa-apanya gitu kan. Gue dong tiap malam. Nah, ente mah ya gitu. Dia membanggakan dirinya atau takjub dengan amalnya sendiri. Maka ini pun termasuk yang membinasakan. Kan begitu ya, termasuk tadi diantaranya sesuai dengan pembahasan kita adalah kikir, bakhil yang diikuti. Yang terakhir, kita harus berusaha untuk menghindari atau menjauhkan penyakit pikir dari dalam diri kita, ya, atau supaya tidak menjangkiti kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita ataupun saudara kita. Ada banyak cara ya. Yang terakhir ini, di antaranya supaya kita nggak kikir, nggak bakhil itu, coba kita melihat bagaimana kehancuran orang-orang yang bakhil. Ini biasanya dalam suatu realita itu sering terjadi gitu ya, real di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang bakhil misalkan, oh dia begitu kena musibah aja orang nggak mau nolongin gitu kan, karena saking bakhilnya. Misalkan kebakaran, orang malah tepuk tangan, pura-pura nggak ngeliat misalkan. Kemudian belum lagi karena nggak ada keberkahan, sehingga misalkan dalam keluarga dia, dalam diri dia, dalam ininya dia nggak ada keberkahan lah gitu ya, sehingga banyak hal yang terjadi ya, yang menimpa dia. Ini bakhil ketika. Nah, kita melihat seperti itu supaya kita jangan sampai bakhil nanti begitu. Kan begitu ya. Yang kedua, kita ingat atau kita harus yakin terhadap janji Allah bahwa ada pahala untuk orang-orang yang dermawan. Setiap, bahkan dikatakan ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah kepada neraka walaupun sepotong kurma, ya, sebiji setandan pisang. Separuh kurma, kemudian sepotong pisang gitu kan, bala-bala, bakwan, roti gitu kan, kopi segelas. Takutlah kepada neraka. Artinya sampai separuh kurma pun bisa menyelamatkan seorang dari neraka gitu kan, atau menjauhkan dia dari neraka. Memang benar, famaya man misqala dzarratin khairan yarah. Darah, ya, sebesar apapun amal kebaikan, sampai sebesar sekecil zarah pun akan mendapatkan balasannya, akan ditambahkan balasannya. Kan begitu. Jadi kita harus yakin bahwa ada pahala untuk orang-orang yang dermawan. Dermawan dalam semua halnya lah gitu ya. Dermawan itu boleh jadi suka membantu, baik tenaga, ya, kemudian pikiran, solusi-solusi, ide-ide, dan lain sebagainya. Ya, apalagi harta. Yang ketiga, banyak membaca dan merenungi kisah orang-orang hebat yang mereka ikhlas mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam. Itu banyak sekali orang-orang hebat yang luar biasa. Yang masyhur adalah sahabat yang mulia Abu Bakar, yang menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ya, kemudian Umar bin Khattab, setengah hartanya. Ya, kemudian Utsman dan lain-lain, semuanya itu para sahabat itu luar biasa. Dan orang-orang setelah mereka pun banyak sekali. Sampai sekarang pun banyak orang-orang hebat, kisah-kisahnya yang menginspirasi kita supaya kita menjadi orang yang dermawan. Ya, dan antum nggak usah berkecil hati kalau misalkan kita kayak antum termasuk orang yang nggak berada gitu ya. Tapi ada sebuah hadis yang mengatakan yang kurang lebihnya begitu, bahwa lupa ya sebutannya itu berapa dirham, mungkin Pak Sabina bisa mencari. Yang intinya boleh jadi yang gambarannya maknanya seperti ini,
Boleh jadi 2.000 itu mengalahkan 2 juta. Ya. Antum infak 2.000 atau 20.000 katakanlah ya. Itu boleh jadi mengalahkan 2 juta. Bahkan mungkin 20 juta katakanlah gitu. Ya. Maksudnya bagaimana? Ada orang atau antum, kita cuma punya uang 30.000 gitu ya. Di pagi hari ada orang yang butuh, kemudian kita sedekahkan, orang butuh banget, kita sedekahkan 20.000. Kita cuman tinggal sisa berapa? 10.000. Yang 10.000 kalau beli makanan ya paling dapat sekali. Ya, kita nggak tahu deh nanti sore pokoknya mau makan apa. Yang jelas saya ikhlas niat sedekah ini 20.000. Ya. Kemudian di sisi lain, di saat itu juga ada orang bersedekah 20 juta. Tapi harta dia ternyata triliunan gitu. Dia cuma sedekah 20 juta. Nah, itulah yang dimaksud 20.000 itu mengalahkan 20 juta. Ya. Sebab secara persentase harta yang dia miliki, yang kita miliki itu, yang kita berikan itu lebih besar daripada mereka. 20 juta dari sekian triliun harta yang dia punya, dia cuma 20 juta, gak ada apa-apanya gitu mah. Gak kerasa gitu. Nah, makanya kita pun sebagai orang yang kalau misalkan ada dana kita yang nggak punya, ya punya harta sedikit, yang berikan yang sedikit itu boleh jadi mengalahkan yang puluhan juta. Kan begitu. Itu luar biasanya Islam adil gitu kan. Jadi bukan semata-mata dari nominal yang ditaruh itu yang dibandingkan. Ya selain daripada kalau sama-sama ikhlas tuh ya. Nah ini. Jadi kita untuk supaya terhindar dari kikir, kita membaca kisah-kisah tentang orang-orang hebat yang mereka rela atau ikhlas mengorbankan hartanya untuk perjuangan atau infak di jalan Allah. Yang terakhir adalah berdoa. Banyak berdoa agar kita dijauhkan dari sifat kikir, karena jelek banget itu. Ya, jelek banget gitu. Apalagi kalau kita punya duit kok kikir gitu kan. Sama sekali benar-benar kikir gitu. Kita pun merasa kok saya kayaknya pelit banget gitu. Nah, berdoa ya, dan ini banyak doa, versi doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan di tasyahud akhir sebelum salam itu kan salah satu kandungan daripada doa itu adalah agar dijauhkan dari sifat kikir, dari al-bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal bukhli wal jubni wa dala'idain wa galabatir rinjahal. Dan ada versi yang lain doa-doanya ya. Anda bisa lihat nanti di internet juga banyak. Nah, ini kita berdoa, jauhkan dari sifat kikir. Jangan sampai antum, nah kalau di dunia aja kikir, orang juga ada yang suka gitu. Nah, itu kaya tapi kikir. Nah, gitu. Kan gitu ya. Nah, ini bisa dipahami insya Allah. Bisa ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk atau khususnya anak yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Anda cukupkan dan Anda kembalikan kepada Abu Fakih. Terima kasih. Syukuran jazakallahu khairan Ustaz Anas telah menyampaikan materi yang mengingatkan kita tentang bahayanya penyakit yaitu kikir ya, atau fakir ya.